Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Gimana kabar semua kawan-kawan Sirait Media nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semoga kawan-kawan semua sekarang dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, fix ya. Jadi kasus drama yang selama ini kita lihat macam-macam gitu ya, telah terselesaikan ya, dengan hadirnya salah satu saksi kunci yang pada saat itu ada bersama Eki di malam sebelum kejadian ya. Ini menarik untuk kita saksikan semuanya ya teman-teman. Jadi kita gimana videonya? Oke, kita nonton dulu videonya biar seru. Check it on. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Lembaga Bantuan Hukum Buana Saruba Nagari. Saya Advokat Reno dan Direktur LBH Buana Saruba Nagari, Saudara Reno Supriano. Kami di sini untuk mewakili pemberi kuasa itu sebagai saksi fakta pada saat kejadian atau pada saat tanggal 27 Agustus tahun 2016. Yang pertama kita inisial saja ya. Yang pertama ALD, yang kedua ARF, yang ketiga AR, yang keempat AN, yang kelima YS. Itu mereka mengkuasakan kepada kami sebagai saksi fakta. Nah, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolri ya yang telah membentuk tim khusus, telah menurunkan Bareskrim Polri ke Cirebon, dan ini cukup lama, hampir 2 bulan sudah berjalan, dan sudah mengantongi beberapa kronologi yang sebenarnya terkait kasus kematian almarhum Eki dan almarhum Pina Cirebon. Nah, atas hal tersebut kita menggolongkan 3 klaster atau yang memang bersentuhan langsung dengan klien kami itu 2 klaster. Yang pertama klaster Daguan Tengah Tani, yaitu saksi fakta AR, AN dan YS, itu orang yang tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dari mungkin asar ya sampai dengan malam, kurang dari jam 10 malam itu bersama almarhum Eki dan almarhum Pina. Nah, yang kedua itu klaster Pandesan. Ini bersinggungan dengan terpidana yang sekarang masih menjalani hukuman, yaitu saudara Rivaldi atau Ucil, klien kami yang kemungkinan juga akan menjadi saksi fakta pada saat nanti saudara Rivaldi atau Ucil mengajukan PK, yaitu inisial ALD dan ALF. Itu yang 5 saksi fakta yang mengkuasakan kepada kami. Nah, atas hal tersebut kita simpulkan bahwa selama ini mungkin sebelum-sebelumnya beredar informasi bahwa siapa sih yang menjemput almarhum Pina di rumahnya Widya yang bersama almarhum Eki, ya ini dia klien kami. Yang pada saat itu mungkin kisaran habis Isya dia berdua dengan almarhum Eki menjemput Pina di rumahnya Widya, dan pulang mampir ke suatu tempat dan kembali lagi ke klaster Daguan. Dan berikutnya itu tadi yang klaster Pandesan, terpidana yang saat ini masih menjalani hukuman Rivaldi atau Ucil, itu pada saat tanggal 27 Agustus 2016 bersama klien kami dari tanggal 27 sampai dengan 28, bahkan sampai dengan tertangkapnya saudara
Rivaldi atau Ucil, yaitu di depan rumahnya klien kami. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Artinya begini, dengan adanya kesaksian atau saksi fakta yang melaksanakan kepada kami, kalau ada orang yang menyatakan atau memberikan kesaksian bahwa dia saat itu berada atau bersama almarhum Eki pada saat hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, itu patut dipertanyakan keabsahannya dan kebenarannya. Karena pada saat tanggal tersebut klien kamilah yang selalu berada bersama dengan almarhum Eki dan Tina dari sore sampai dengan malam menjelang malam. Nah, mungkin untuk lebih detail kronologis kejadian dan sebagainya akan disampaikan sama Direktur LBH Buana Corbana Nagari, Saudara Renus Supriano, dan klien kami Saudara AR. Monggo silakan barangkali untuk lebih detail kronologis kejadian dan sebagainya, karena kalau perihal almarhum bersinggungan dengan kebetulan Direktur LBH Buana Corbana Nagari kan pada saat itu menjabat sebagai Sekjen Ekstasi, jadi beliau paham betul lah karakteristik anak-anak motor terutama ekstasi, dan beliau juga alhamdulillah tim Baris Krim Polri yang dibentuk sama Kapolri datang ke Cirebon, salah satunya beliaulah yang diminta untuk membantu tim mereka. Jadi selama 2 bulan ini tim pengacara dan beliau terutama Direktur LBH Buana Corbana Nagari sangat-sangat membantu tim dari Mabes Polri. Mungkin nanti untuk lebih detailnya silakan untuk Bang Reno sama Saudara AR bisa menjelaskan secara detail. Itu ya, jadi sekarang apa yang mau dipakai alibi, apa yang mau dipakai sekarang untuk menggiring kasus ini menjadi kasus pembunuhan berencana ya. Karena ini sudah jelas ya bahwa yang malam itu yang bersama dengan almarhum ya, sama almarhum itu sudah jelas gitu. Dan ini kalau belum percaya juga, kita mari saksikan. Saya punya cuplikan video keterangan dari saksi ya, saksi kunci di malam sebelum kejadian ya. Jadi gimana videonya kawan-kawan Sirait Media? Ini dia videonya. Eki dan karakter Eki itu seperti apa sih? Kalau ini dari kejadian dulu ya, dari awal kejadian. Enggak, awal kenal. Oh, awal kenal. Kalau awal kenal itu sebenarnya saya tuh udah lama. Jadi ada kan Papa juga di anggota 0620 dan kenal sama Pak Rudiana. Gitu. Jadi si Pak Rudiana itu bawa anaknya, anak polisi juga ya. Papa saya bawa saya tuh kenalan gitu. Terus habis dari situ udah nggak ketemu lagi. Ketemu laginya itu sekitar kapan ya? Sebelum 3 bulan sebelum kejadian lah, bulan Juni. Pokoknya bulan Junian kayak kalau nggak salah sih ya, pokoknya segitu. Di situ saya ketemu ini apa tuh namanya? Eki lagi di situ di pas-pasan lah. Ketemu kayak saya lagi duduk di kos-kosan gitu. Duduk di kosan terus saya nanya, iya dari sini ya, pokoknya ya basa-basi lah gitulah di kosan. Nah setelah itu ketemu laginya pas tanggal 27 Agustus. Habis dari 27 Agustus itu BBM-an, nanyain ada di mana, apa mau ngajak nongkrong, mau apa ngajak nginep si Ekinya. Nah begitu jam berapa, jam asaran itu si Eki BM saya, si Eki BM saya bilang ada di mana itu posisi. Saya bilang ada di Sidang, ada di Islamic Center. Habis di Islamic Center dia nyamperin saya dulu di situ. Nah saya jemput dia di depan SMK Islamic Center. Terus saya ajak nongkrong ke Warbe. Itu habis ngajak nongkrong ke Warbe, ya biasalah basa-basi lah. Di situ juga kan ada rekan-rekan saya juga, ada teman-teman saya juga. Nah di situ basa-basi terus dia ngomong ke saya, anterin
ini apa benerin motor saya, cari baut soalnya knalpotnya goyang ya. Terus habis itu saya nyuruh teman saya, soalnya kan saya nggak tahu persis di situ bengkel di mana. Jadi si teman saya ini saya suruh untuk sama si almarhum YS itu ya. si YS ini. Nah si almarhum ini untuk cari baut. Kata si YS ngomong ke saya itu sebelum cari baut dia ke ini dulu apa tuh namanya area Kiban. Nah, beli apa tuh namanya obat-obatan terlarang di situ. Zenit. Nama obat-obatannya. Habis dari situ kata si YS juga sempat ketemu sama cewek itu katanya Vina itu. Habis setelah itu dia baru pulang pulang cari bengkel untuk nyari baut. Habis selesainya nyari baut itu datang ke Warbe. Habis Warbe di situ yang ngobrol nggak terlalu lama soalnya di situ udah hampir jam 5-an lah, udah jam setengah 5 jam 5. Nah di situ udah pada apa namanya habis dari situ udah datangnya si YS sama si almarhum itu bubar. Habis bubar si YS sama si AN ini ke rumahnya, saya sama si almarhum Egi ke rumah saya untuk makan, terus mandi di situ di rumah saya. Setelahnya habis maghrib, setelah habis azan maghrib selesai 10 menitan lah, 10 menitan itu saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban. Daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya Zenit lagi. Nah, gitu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah, setahu saya kayak gitu. Terus abis dari situ nggak lama sekitar ya 15 menit apalah langsung ke rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Itu dari area Kiban itu langsung menjemput ke sana. Asar sampai mana? Pas sudah sampai sana udah dijemput, saya bonceng 3, saya di depan, Eki-nya nyetir, terus si Vina di belakang. Gitu. Habis itu langsung ke daerah Dawan, itu ke rumahnya AN. Sampai di sana udah ke rumah AN. Nah nyampe sana di sana ada AN sama YS. Nah kita nongkrong tuh bareng soalnya di situ katanya ada acara penutupan 17-an Agustus situ. Nah udah ngobrol udah ya biasalah basa-basi salaman apa terus minum es minum kopi apa udah terus ada inisiatif lah dari kita biasa yang muda lah ya inisiatif untuk patungan itu tuh untuk ayo beli minum yuk soalnya kan lagi ada acara gitu. Oh ya udah patungan. Berapa menit kemudian si minuman pun datang. Habis minuman itu datang, kita semua ya pada tempat yang disesuaikan ada minumannya di situ. Itu di kebun lah, bukan kebun sih, ya hitung aja lah kebun lah. Di kebun di situ kalau pas saya cuma minum 1 kali, ceweknya saya datang. Kata cewek saya marah-marah ya ada ribut sama cewek saya. Kalau saya itu nggak boleh minum udah ribut gitu. Si ceweknya saya ini mau minta dianterin pulang. Nah udah habis dianterin pulang itu posisi di situ ada almarhum Eki sama Vina di situ sama YS sama AN di situ. Nah begitu saya pulang itu sekitar jam berapa ya, jam 9-an lah, jam 9 setengah 10 lah. Nah saya pulang. Nah menurut si YS sama AN itu si Eki juga di situ nggak terlalu lama juga keluar juga begitu, tapi nggak tahu mau kemananya. Si Eki itu cuma ngomong ke AN itu mau pulang dulu ke rumah, nggak tahu rumah mana, nggak tahu rumahnya si Vina, nggak tahu rumahnya si Eki. Pokoknya ngomongnya mau minta uang, soalnya uangnya habis lah apa nggak tahu, minta uang terus katanya nanti mau balik lagi begitu. Habis itu
saya udah pulang, saya udah nganterin cewek saya, terus si Eki juga nggak lama pergi juga. Nah di situ di tengah ya di seperjalanan saya itu saya sambil main HP dan dia juga izin ke saya, si almarhum ini izin ke saya itu bagaimana saya mau pulang dulu, saya mau minta uang dulu ke orang tua saya, ngomongnya begitu. Di arah katanya sih kalau ke saya ke arah Majalengka, kalau ke saya ke arah Majalengka. Nah sesampainya saya nganterin mantannya saya itu saya masih tetap BBM-an di situ tuh. Bukan BBM-an, cuman saya tuh ngeping 3 kali lah. Apa sih ya, dulu mapping 3 kali. Tahu-taunya di jam sekitaran berapa itu, jam 10-an, 10 berapa lah begitu. Ini udah checklist satu, kayak pesan nggak terkirim lah gitu. Pas udah sampai situ, saya pulang nih ke rumah. Saya juga pulang ke rumah untuk ambil uang juga. Saya nyampe pulang ke rumah ngambil uang. Saya masih sampai situ belum langsung berangkat lagi, soalnya kan saya mau balikin motor nih, motor CIS kan ada di saya, motor CIS ini ada di saya. Saya di situ duduk dulu istirahat lah istilahnya, duduk biasa. Terus saya lihat BBM, tahu-taunya di recent update itu ternyata udah banyak yang bilang bikin status RIP Eki RDN. Nah, saya tanya kan, habis sampai saya tanya, ini benar nggak? Iya benar, coba saya lihat fotonya. Benar, atau dikirim fotonya ya baju hitam, terus apa tuh namanya ya pokoknya itulah. Habis itu saya kan coba buat mastiin nih benar apa enggak, kan penasaran juga, soalnya kan habis sama saya. Nah, saya ke rumah sakit Gunung Jati. Sesampainya di rumah sakit Gunung Jati, saya nggak masuk ke rumah sakit dan nggak ngeliat itu almarhum Eki sama almarhum Vina, cuman sampai depan parkiran. Sampai depan parkiran, di situ ada gerombolan anak-anak gengnya itu bahasa inilah, bahasanya nggak enak di hati saya. Jadi bahasanya tuh gini, ini almarhum ini sama siapa tadi malamnya sebelum ini. Terus kata dianya, kalau misalkan iya siapa yang tahu dan ketemu sama saya, ya saya matiin lagi begitu. Pokoknya intinya dia kayak anak-anak gengnya kayak nggak terima lah, kayak gitulah. Soalnya habis sampai situ saya takut, belum sampai lihat si almarhum, jadi saya takut. Saya balik arah, langsung pulang ke Dawan. Dan sampai situ udah saya nggak ada kabar, nggak pernah publis lagi. Itu baru tahun ini ya? Baru tahun ini. Jadi nggak sempat lihat ya? Ya mau masuk ke itu, mau mastiin, mau lihat juga udah ada bahasa buat kayak ancaman kayak gitu dari gengnya. Jadi makanya saya nggak masuk lah. Gitu. Takut juga. Geng apa ya? Saat itu si Eki mabok berat nggak? Kalau misalkan untuk obat-obatan sih mungkin ya lumayan sih. Mabuk Main itu berat. maksudnya make Siapa? Ceki. Saya make. Ini berarti mabuknya dalam keadaan berat ya berarti. Nggak terlalu, yang nggak tahu sih ya. Namanya badannya orang kan beda-beda ya kalau misalkan untuk masalah obat-obatan. Tapi berarti minum juga, Minum iya, obat iya. Yang intinya sih obat iya, minum iya, udah. Sebagai Saya temannya. tidak bisa mastiin kalau misalkan itu emang berat atau enggak, kerasa apa enggaknya saya juga nggak bisa mastiin sih. Sebagai temannya Eki pernah cerita nggak Eki punya musuh atau apa? Nggak pernah sih. Kalau cerita apa nggak pernah masalah Ya. pribadi ke saya. Dalam kurun waktu dari jam 9 sampai jam 10-an itu nggak sempat cerita kalau dia ada masalah. Nggak pernah cerita apa-apa untuk masalah ada dia punya musuh ataupun dia mau kayak gimana nggak ada. Mas, Mana obrolan biasa aja. waktu mau ke Majalengka, si Eki sempat bilang nggak mau ada acara apa di Majalengka itu? Enggak, dia cuma bilang mau ambil duit aja di Majalengka. Cuma duit aja di Iya. Majalengka, nggak bilang mau ada rapat apa geng atau apa di Kuningan atau apa gitu nggak? Nggak ada. Asar sampai malam.
cuman dia cuma minta uang aja sih. Kalau Majalengka ya Mau minta uang, nanti balik lagi ke Dauan. nanti balik lagi. Balik lagi ke Cirebon. Iya. Ke Dauan. Sama Vina itu. Iya, posisi lagi emang berdua. Mau ke Majalengka itu berdua sama Vina. Iya. Jadi sempat bareng dari jam setengah 4 sampai jam 10. Iya. Saat itu pertemuan kedua kali setelah kenalan pertama dengan Iya, pertemuan kedua itu. kedua. Sama saya. Langsung akrab sampai jam 10 malam. Ya kalau misalkan dulu kan yang namanya teman kan walaupun ya ketemu sebentar atau nggak apa, ya emang akrab lah ya, bukan nggak terlalu akrab sih ya gimana ya pokoknya baru aja lah gitu. Tapi bukan teman sekolah atau teman geng, bukannya teman Geng. Sempet mampir ke warmat nggak? Warpat nggak dia? Nggak tahu kalau misalkan masalah warpat. Ya. Soalnya saya juga nggak tahu sih warpat apa tuh. Tahu orang-orang ini. Kenal Liga Akbar Mas juga. Enggak kenal sama Liga Akbar. Tapi kenal lagi berapa lama Mas? Ya itu pertama itu nggak tahu pokoknya pas lagi saya sama papa terus si Parudiana sama si almarhum ini kayak ada gitu nongkrong sama papa gitu. Berapa bulan sebelum kejadian? Wah kalau misalkan itu mah udah lama. Udah lama ya. Iya. Saya ketemu laginya tuh ya itu. Setahu saya tuh pas lagi di kosan. Gak ada orang lain. Mas, Iya, Eki. berarti pertama kenal bukan tahun 2016 berarti ya? Bukan ya? Kayaknya 2015, 2014 itulah. Baru perkenalannya itu. Ya. Mas itu Eki ke Nah, jadi itu ya. Jadi kasus ini sudah selesai kawan-kawan. Kita tidak ada lagi perdebatan. Kalaupun ada perdebatan dari pengacara yang menangani yang sebenarnya anggap aja itu sebagai penghibur gitu ya. Penghibur diri gitu ya. Penghibur dirinya atau penenang diri lah gitu ya. Bahkan bahwa apa yang selama ini diperjuangkan dan apa yang selama ini disampaikan itu adalah hoax ya, tidak benar gitu, tidak benar semuanya, terpatahkan gitu ya, karena ini sudah jelas juga gitu bagaimana sebenarnya kronologi yang nyata real dengan sebenarnya gitu ya. Jadi mau saksi apa lagi mau dikeluarin gitu ya, saksi apa lagi ya, apakah masih mendengar Aib dan kakaknya Vina di sana ya? Yang kayak itu juga gitu ya. Jadi kalau itu pun masih didengar sekarang, silakan saja ya. Tapi yang jelas semuanya yang kemarin kayak Dedi, kayak siapa ya itu ya kemarin sudah mencabut Liga Akbar juga, dan sekarang ini saksi kunci telah muncul, semua dipatahkan. Jadi gimana mau tetap kekeh dengan kondisi sekarang menyebut bahwa ini adalah pembunuhan ya. Nanti ininya dolar kuning lagi karena ada kata-kata itu pembunuhan berencana gitu ya. Kasihan ya, tapi intinya sebenarnya ya jangan cepat termakan hoaks ya. Selalu jaga persatuan, kesatuan dan persatuan kita. Jangan mau diadu domba gitu. Dengan kasus ini kita diadu domba gitu ya. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal gitu ya. Jadi mungkin segitu saja videonya kawan-kawan Sirait Media yang bisa saya bagikan ya. Semoga video ini bisa mencerahkan dan menenangkan kawan-kawan yang selama ini dibuat dengan sandiwara yang ada gitu ya. Ini sangat menarik, capek memang, tapi ya udah, semua udah terungkap gitu ya. Tapi apa pandangan kalian? Komen aja di bawah. Kalian bisa luangkan sebenarnya gimana sih gitu ya. Kalian komen di bawah. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share video ini. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.